Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda. Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota ataupun satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus memperlihatkan tentang sifat-sifatnya yang kekal dan membuktikan bahwa melalui kasih karunia-Nya, hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap umat manusia. Di atas Bukit Zaitun itu dia telah menyatakan bahwa tidak ada satu iota terkecil pun akan ditiadakan daripada hukum itu sebelum semuanya terjadi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelamatan umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan Allah kita, dia tidak mengajarkan bahwa pada satu waktu nanti hukum itu akan dibatalkan. Tetapi telah mengarahkan tumpuan sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan kita bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap ditinggikan. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menyangka bahwa misinya adalah untuk menghapuskan aturan-aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi ada, prinsip kudus hukum Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung Allah dan akan terus menjadi suatu sumber berkat untuk mengalirkan sungai-sungai kecil yang akan menyegarkan seluruh bumi. Oleh kerana hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, maka tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan mereka sendiri akan dapat memenuhi standar tuntutan-tuntutannya itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya adalah untuk membuatkan manusia itu ikut serta dalam sifat-sifat ilahi, untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surgawi. Apabila kita telah meninggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka hukum itu haruslah diagungkan. Marilah kita bandingkan prinsip-prinsip hukum Allah ini dengan sifat-sifat Allah yang kudus dan kekal itu. Dan temukanlah fakta-fakta menakjubkan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelum ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami ingin mengosongkan hati dan pikiran kami dan memohon agar Tuhan akan memenuhinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tuntun dan pimpin kami sewaktu kami akan membuka sekali lagi firman-Mu untuk menemukan fakta-fakta menakjubkan tentang hukum 10, hukum Taurat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami umat manusia sebagai pimpinan dan tuntunan kepada hidup saleh dan kudus. Tolong kami untuk lebih mengerti akan kehendak kudus Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan melalui penurutan kami akan ke-10 hukum dan perintah serta ketetapan Tuhan ini. Berkati sahabat-sahabat saya yang sekarang ini sedang bersama-sama dengan saya untuk belajar dan mendalami fakta dan kebenaran Tuhan ini.
biarlah kami akan didorong untuk lebih mendekati Tuhan dan menghidupkan sendiri firman Tuhan di dalam kehidupan kami, serta menuruti hukum Tuhan dan memeliharanya sebagai respons kepada kasih dan rencana penyelamatan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa itu. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Prinsip yang pertama adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama baik. Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah sahaja." Dan Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Di sini kita dapat melihat bagaimana Allah dan hukumnya memiliki kebaikan yang tidak dapat dinafikan. Kebaikan yang begitu luar biasa sehingga Dia telah menyatakannya melalui tindakannya untuk menyelamatkan manusia di saat manusia itu telah berbuat dosa. Hukum Allah diberikan untuk menjamin kesejahteraan kehidupan rohani kita dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan kebaikannya. Untuk memelihara perhubungan pribadi kita dengan Allah dan juga sesama kita manusia. Paulus menekankan agar kita menggunakan hukum Taurat Tuhan itu dengan tepat untuk tujuan yang benar. Memelihara dan menuruti hukum itu bukanlah usaha kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena manusia hanya dibenarkan melalui iman. Dan keselamatan itu hanya datang daripada kasih karunia Allah sendiri. Tetapi penurutan kita kepada hukum Allah itu akan menuntun kita dalam menyatakan kasih dan respons kita kepada kebaikan dan kasih karunia-Nya yang telah pun menyelamatkan kita. Prinsip yang kedua adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama suci. Mari kita bacakan dalam Yesaya 5 ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Dan Paulus juga menuliskan dalam Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dan Dia telah menetapkan agar bangsa dan umat pilihannya yang sangat dikasihinya itu juga akan memiliki sifat-sifat kudus sepertinya. Melalui penurutan kita terhadap hukum Allah yang kudus itu, maka kita akan belajar untuk lebih mengenal apa itu dosa, mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita, dan seterusnya mendapatkan penyucian dan pembersihan sempurna daripada darah Yesus Kristus. Maka kita akan dipakaikan dengan jubah kebenaran Kristus, dan Tuhan tidak lagi akan memandang kekotoran dosa pada tubuh kita. Sebaliknya melihat kekudusan Yesus sendiri yang telah disarungkan pada tubuh kita yang hina dan berdosa ini. Prinsip yang ketiga adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama sempurna. Kita teruskan membaca dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan dalam Mazmur 19 ayat 7 pula ada dinyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mungkin ramai yang bertanya tentang apakah maksudnya kesempurnaan itu. Kesempurnaan bermaksud sesuatu yang lengkap, tidak berkekurangan dan tidak bercela. Allah yang suci yang begitu mengasihi kita itu digambarkan oleh Yesus sendiri sebagai Bapa yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan celah pada dirinya. Dan pemazmur juga sangat menekankan akan kesempurnaan hukum Allah itu. Hukum yang jika dituruti dengan setia akan menyegarkan jiwa dan memberikan hikmat untuk
memandu kehidupan kita sesuai dengan rencananya yang indah dan kudus. Hukum Tuhan itu juga sangat teguh dan tidak akan dapat diubah maupun digoyahkan. Prinsip yang keempat adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama murni. Mari kita bacakan ayat seterusnya dalam Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci." Dan dalam Mazmur 19 ayat 8 juga dinyatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dalam ayat-ayat ini, Alkitab membandingkan kesucian itu dengan kemurnian. Murni bermaksud seseorang itu ataupun sesuatu itu telah pun melalui proses-proses yang penting untuk mengeluarkan segala kekotoran dan kecemaran daripada dirinya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan emas yang murni ataupun tulen, ketulan emas yang baru saja dilombong itu haruslah dibersihkan dan dimurnikan dengan dibakar dengan api yang sangat panas sehingga cair, dan akhirnya nanti akan ditapis untuk membentuk bongkahan-bongkahan emas yang tulen. Dan hukum Allah itu juga bertindak untuk menghasilkan ketulenan dan kemurnian di dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita kudus sama seperti Dia yang adalah kudus, dan kekudusan Tuhan itu dinyatakan di dalam ke-10 hukumnya. Prinsip yang kelima adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama adil. Mari kita baca lagi dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4. "Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Begitu juga dalam Roma 7 ayat 12. "Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik." Perkataan benar yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini juga membawa maksud adil. Salah satu daripada isu yang dibangkitkan dan dipersoalkan oleh Lucifer sehingga terwujudnya dosa di sorga adalah tentang keadilan Tuhan. Apakah Tuhan itu adil dalam pemerintahannya serta melayani serta mengasihi semua makhluk ciptaannya dengan kasih yang sama rata? Keadilan Allah ini telah pun dinyatakan di dalam tindakannya untuk memberikan kepada para malaikat serta manusia ciptaannya kuasa untuk membuat dan menentukan pilihan mereka. Keadilan Allah itu dinyatakan apabila Dia memberikan kebebasan kepada para malaikatnya untuk menyembah Dia di atas dasar kasih dan bukannya paksaan. Keadilan Allah itu juga telah dinyatakan apabila Lucifer dan para malaikatnya yang telah berperang dan menentangnya diusir dari surga dan tidak dibinasakan serta-merta. Dan keadilan Allah itu juga dinyatakan apabila Adam dan Hawa yang telah memilih untuk berbuat dosa dengan memakan buah daripada pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu tidak dibunuh serta-merta, melainkan diberikan satu janji akan rencana penyelamatan Allah yang datang dalam bentuk kematian dan penebusan oleh anaknya sendiri, Yesus Kristus. Keadilan Allah itu sentiasa dibungkus dengan kasih-Nya yang begitu besar terhadap semua makhluk ciptaannya. Hukum Allah adalah benar dan adil dan sangat jelas dinyatakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa jika diadili dan dihakimi sepenuhnya
oleh penurutan kita kepada hukum itu, maka tiada seorang pun daripada kita yang akan dapat diselamatkan. Oleh itu Dia sendirilah yang telah memikul segala beban dosa kita. Perlanggaran terhadap hukum itu dan melepaskan kita daripada bebanan hukum itu sendiri. Penurutan kita terhadap hukum itu adalah respons kesyukuran kita akan kasih dan keadilannya, serta usaha kita untuk bertumbuh di dalam kekudusannya. Prinsip yang keenam adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama tidak berubah. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan firman Tuhan melalui mulut Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Allah kita adalah Allah yang konsisten dan tidak akan berubah-ubah di dalam prinsip dan pribadinya. Begitulah juga dengan hukumnya. Oleh karena hukumnya itu adalah gambaran akan sifat-sifatnya yang kudus, maka sudah pasti hukum itu tidak berubah dan tidak harus diubah oleh sesiapapun juga, bahkan gerejanya sendiri. Jika kita mengubah hukum Allah, maka kita secara terang-terang dan langsung telah pun menentangnya dan mengambil kuasa Allah itu di tangan kita sendiri. Hukum Allah haruslah dihormati dan dituruti dengan penuh kerendahan diri serta ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudusnya. Janganlah pernah diabaikan prinsip-prinsip ini karena ianya begitu serius dan penting untuk menentukan hala tuju perjalanan dan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Dan prinsip yang ketujuh adalah Allah dan hukumnya adalah sama-sama kekal. Mari kita teruskan dengan membacakan di dalam Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Begitu juga dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kukuh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Sama seperti Allah yang adalah bersifat kekal, firman Tuhan juga menyatakan bahwa titah Tuhan, yaitu hukum-hukumnya juga adalah bersifat kekal dan harus wujud untuk selama-lamanya. Ianya bersifat teguh dan kukuh sehingga harus dipelihara dan dituruti sehingga selama-lamanya. Usaha gereja dan kepimpinan gereja untuk coba mengubah dan meniadakan hukum Tuhan adalah satu perbuatan yang begitu derhaka dan didorong oleh rasa taksub dengan diri sendiri. Perbuatan inilah yang Alkitab sama artikan dengan menajiskan tempat kudus. Penglihatan Nabi Daniel dalam Daniel 7 ayat 25 tentang ciri-ciri binatang yang menentang Allah menyatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perbuatan keji, binatang ataupun kerajaan dan institusi yang dinubuatkan ini pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya
Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami telah diperlihatkan akan keteguhan dan kekukuhan firman Tuhan, pribadi dan sifat kudus Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui ke-10 hukum Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin datang kepadamu, memohon supaya Engkau akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menuntun kami dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu. Agar kami akan dapat menuruti dan memelihara ke-10 hukum-Mu ini, ketetapan-ketetapan dan titah-Mu yang suci dan kudus ini, sebagai panduan kepada kehidupan rohani kami dalam membentuk pribadi yang sama dengan Yesus Kristus dan membantu kami untuk terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kami. Tolong kami Tuhan untuk kekal setia kepadamu, untuk menerima kasih karunia-Mu yang membenarkan kami dan menyelamatkan kami, dan dengan respons kami, kenyataan kasih dan kesyukuran kami, maka kami akan memelihara hukum dan ketetapan-Mu itu. Karena Yesus telah mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Kami doakan agar Tuhan akan terus mengukuhkan kami, meneguhkan kami di saat kami sedang berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran di dalam kehidupan kami di zaman akhir ini. Tolong kami untuk kekal setia dan masih lagi dapat memancarkan cahaya dan sinar kebenaran Tuhan itu kepada semua orang yang kami temui. Saya terus doakan untuk sahabat-sahabat saya yang sedang belajar dengan tekun untuk mendalami firman Tuhan dan untuk menemukan fakta yang menakjubkan itu, yang akan mendorong mereka untuk membuat satu keputusan besar di dalam kehidupan mereka untuk menerima Yesus dan untuk mengikuti teladannya dan juga perintahnya untuk kekal memelihara dan menuruti hukum Tuhan itu. Terima kasih Tuhan karena telah mendengar dan menjawab doa kami, sehingga kami akan bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, program kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.